Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persija Jakarta yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Butai, big match di pekan ke-9 Butai, Persija Jakarta yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya, tentunya ini duel big match, ini pertandingannya sangat seru sekali banyak ya. Terutama penampilan ciamiknya permainan dari anak asuh Coach Ali Xiao ini yang menunjukkan permainannya sangat bagus sekali banyak. Perpaduan pemain junior dan junior banyak. Junior dan senior mulai cukup padu yang sangat pemainnya sangat enak ditonton sekali banyak ya. Ini tidak jauh dari racikan dari Alessio banyak ya. Secara klasemen Persija Jakarta sekarang berada di posisi 5 klasemen dengan raihan poin 13, sementara sang lawan Persebaya Surabaya berada di posisi 10 dengan raihan poin 10. Tentunya sangat seru pertandingan kali ini Bajaki. Pertandingan terakhir kemarin Persija Jakarta mampu mengalahkan Madura United Bajaki dengan skor akhir 3-2. Pertandingan sangat seru Bajaki. Dramatis sekali Bajaki. Persija Jakarta kecolongan di menit-menit akhir Bajaki, dua golnya di menit akhir, menit 90. Iya, benar di menit sekali 90 Bajaki ya. Sementara Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh sang lawannya Persela Lamongan dengan skor akhir 1-1 benar sekali Butai. Dari Persibaya Surabaya Butai, kehilangan Bruno Moreira Butai tentunya sangat terlihat sekali Butai di pekan kemarin Butai. Di pekan sekarang pun nampaknya tanpa Bruno Moreira juga Butai. Ya, Persebaya Surabaya masih harus tanpa Bruno Moreira dan Rahmat Irianto tentunya di lini tengah. Itulah yang menjadi sedikit kehilangan determinasi atau kurangnya konsolidasi di lini pertahanan karena ketiadaan Rahmat Irianto Bajaki. Ketiadaan Rahmat Irianto seolah-olah mengurangi Bajaki permainan atau perpaduan transisi penyerangan mereka, penyerangan dan pertahanan tentunya Bajaki. Sementara kehilangan Bruno Moreira di depan Persebaya terlihat kurangnya daya gedor tentunya, daya gedor dan kreasi lini serang Persebaya Surabaya ini terlihat Butai ketika ditahan imbang oleh Persela Lamongan. Butai kehilangan Bruno ini cukup terlihat sekali kurangnya variasi serangan. Kurangnya variasi serangan Persibaya Surabaya. Sementara Persija Jakarta sedang berada di puncak-puncak permainannya Butai, ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan Persibaya Butai. Ya tentunya Bajaki, makin gacornya lagi Marco Simic ini menjadi bahan perhatian. Makin mulai gacornya lagi Marco Simic dan mulai masuknya ataupun namanya dipahaminya strategi dari Coach Ali Xiao ini. Formasi mereka ini berubah sebenarnya dari awalnya 3-4-3 bisa menjadi 5-2-3. Selalu berubah sesuai dengan jalannya pertandingan Bajaki, dengan menggunakan 3 back sejajar Bajaki antara Yan Mota, Maman Abdurrahman dan Dutra. Seolah 3 back sejajar, namun Rezaldi Hehanusa pun dan Rio Fahmi ketika bertahan selalu mundur Bajaki. Selalu ikut membantu menyesuaikan permainan. Rezaldi bisa memundur sebagai back sayap, begitupun Rio Fahmi mundur sebagai back sayap kanan. Itulah menjadi kunci permainan dari Persija Jakarta ini Bajaki. Rio Fahmi ketika menyerang mampu membantu penyerangan, namun mampu cepat kembali ke belakang ketika bertahan. Itu dia yang permainan menjadi kunci permainan Persija Jakarta. Dan tentunya lini pertahanan 3 back dari Persija Jakarta Butai, kita harus akui Butai, antara Maman Abdurrahman, Yan Mota dan Otavio Dutra ini Butai. Tentunya itu menjadi palang pintu terakhir bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Namun sedikit ada
itu benar jadi perhatian bagi ya. Ada kekecewaan, bahkan kekecewaan bagi Coach Alessio adalah kecolongannya 2 gol di menit akhir. Bahkan itu Alessio pun mempertanyakan apakah udah habis fisik mereka sehingga harus kegolan di menit-menit akhir itu sampai 2 gol. Itu menjadi perhatian Bajaki. Apakah emang udah habis fisiknya, konsentrasi ataupun fisik, itu yang menimbulkan kecolongannya 2 gol mereka di menit akhir. Tentunya ini jangan sampai terulang kembali Bajaki seperti itu. Tentunya ini menjadi bahan perhatian. Oke, menarik sekali mulai gacornya kembali. Nah, kita tahu di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Madrid United, Marco Simic menciptakan brace-nya untuk pertandingan kemarin. Ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan Persibaya Surabaya tanpa Irianto. Tentunya duet antara Ali Sesai dan Arif Satria tentunya harus mewaspadai kemanapun bergerak Marco Simic. Ali Sesai lah yang tentunya yang harus bertugas mematikan Marco Simic ini, menjaga ketat kemanapun Marco Simic berada, harus dikejar ataupun diikuti ataupun ditempel oleh Ali Sesai ini tentunya Bajaki. Seperti harus bekerja keras ini. Tentunya lini serang yang cukup cepat sekali untuk Persija Jakarta. Di situ ada Nico dan Rico Simanjuntak. Tentunya jangan sampai lupa juga pergerakan Nico, walaupun sebagai pemain muda, pemain muka baru, namun mampu menunjukkan penampilan yang ciamik dan gemilang, langsung mampu padu mengimbangi permainan Marco Simic dan Rico Simanjuntak. Seolah-olah kehilangan Ospadohai di Persibaya ini tidak terlihat dengan ketiadaan Ospadohai di Persija Jakarta ini, seolah tidak terlihat dengan kehadiran Nico ini. Mampu ditutupi. Begitupun kehilangan Rohitsan di lini tengah Persija ini mampu ditutupi oleh Dwiki Arya, pemain muda juga. Itulah yang menjadi perhatian bagi diri saya. Tentunya keberhasilan Alessio ini mampu memadukan pemain-pemain mudanya sudah mampu menyeimbangi dan sudah mampu memberikan bola apa yang diinginkan oleh Marco Simic. Nico ini sudah tahu sepertinya bola yang diharapkan Marco Simic itu seperti ini, dan Nico sudah tahu memahami perpaduan antara Rio Fahmi, Nico, Dwiki Arya. Seolah-olah pemainnya sudah saling mengerti, saling paham, udah mulai padu permainan mereka sehingga sulit sekali ditembus oleh permainan lawan tentunya. Oke, menarik sekali pertandingan antara Persija Jakarta yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Untuk formasi Bajaki, kemungkinan besar Persija Jakarta menggunakan formasi 3-4-3. Di kiper ada Andi Tani, sementara di depan mereka ada 3 center back sejajar. Di situ ada Maman Abdurrahman, Yan Mota, dan Otavio Dutra. Di lini tengah di situ ada Todi Sucipto, Dwiki Arya, Rezaldi Herunasa, dan Rio Fahmi. Sementara di depan di situ ada 3 pemain, yaitu Nico, Rico Simanjuntak, dan Marco Simic tentunya Bajaki. Sementara untuk Persebaya Surabaya, Bajaki kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Andika, sementara 2 center back antara Arif Satria dan Ali Sesai. Sementara di back sayapnya di situ ada Alwi Selamat dan Repa Adi. Lini tengah di situ ada Adi Setiawan, Ricky Kambuaya, dan Hambali Tolib. Di depan di situ ada Marukawa, Supriyadi, dan Jose Wilson Bajaki. Oke, itu dia prediksi formasi dari kedua tim Persija Jakarta dan Persibaya Surabaya. Oke Bung Utai, jalannya pertandingan nanti Bung Utai. Pertandingan antara Persija Jakarta yang akan menghadapi Persibaya Surabaya Bung Utai. Tentunya akan seru sekali Bung Utai, apalagi buat Persibaya Surabaya ingin meraih 3 poinnya untuk merasuk naik ke papan atas Bung Utai. Ya, tentunya kedua tim sama-sama ingin mengejar 3 poin pada pertandingan kali ini. Dan yang patut kita tunggu adalah transisi permainan dari Persija Jakarta yang lebih menonjol ketika Rio Fahmi mampu menyerang dan sama baiknya dengan ketika Rio Fahmi bertahan. Itulah yang menjadi kunci permainan dari Persija Jakarta. Mampu bertahan bersama dan menyerang bersama-sama, kompak defense ataupun serangan balik counter attack merupakan kecepatan mengandalkan kecepatan dari Nico dan Rico Simanjuntak, dan sebagai gol keternaik tentunya Marco Simic. Tentunya jadi bahan perhatian bagi lini pertahanan bagi Persebaya Surabaya tentunya Bajaki seperti itu. Oke, sepertinya ketika Persija Jakarta menggunakan formasi 3-4-3 Bung Utai,
karena tidak adanya playmaker mungkin Mutai. Ya, sekarang lebih mengandalkan lini sayap-sayap mereka Mutai. Tidak adanya playmaker, mungkin belum menemukan playmaker mungkin Mutai. Ya, ketiadaan playmaker atau pemain playmaker dari Persija Jakarta mampu ditutupi dengan strategi dari Alessio, kepintaran dari Alessio yang mampu merubah gaya permainan Persija Jakarta Bajaki, dan menggunakan 3 center back sejajar ini Bajaki, yaitu menggunakan Maman Abdurrahman langsung turunkan berduet dengan Yan Mota dengan Dutra. Seolah-olah mampu ditutupi dengan Maman sering membantu sekali ke depan Bajaki ya. Seolah-olah ada di sebagai gelandang. Maman pun sering ketika dalam posisi Persija Jakarta menyerang, Maman pun sedikit didorong ke depan Bajaki sebagai pemain gelandang. Nah, itulah yang menjadi transisi permainan dari Persija Jakarta, sangat-sangat enak sekali ditonton Bajaki. Benar sekali enak ditonton seperti itu. Itulah kepiawaian, kepintaran pelatih Alessio mungkin ya, dan itu pun kepiawaian dari pemain yang sedikit sudah banyak memahami permainan keinginan dari sang pelatih tentunya. Benar sekali, sudah mampu diterapkan di lapangan gitu. Ya, berbeda terbalik dengan Persibaya Surabaya Mutai. Konsistensinya naik turun sekali Mutai untuk Persibaya Surabaya ini Mutai. Ya, ketika Persibaya Surabaya sebenarnya sudah mampu menemukan gaya permainannya. Namun itulah yang menjadi penyebabnya adalah banyak sekali pemain yang harus dipanggil timnas, salah satunya. Begitupun dengan kehilangan Bruno yang terakhir di pekan ke-7 harus mendapatkan kartu merah. Tentulah itulah menjadi penyebabnya, menjadi salah satu kunci ataupun alasan terpuruknya salah satu menurunnya lagi penyerangan ataupun permainan dari Persebaya Surabaya ini. Ya, benar sekali banyak sekali beberapa pemain yang dipanggil timnas dan terakhir Bruno harus mendapatkan kartu merah. Itulah alasan menurunnya gaya permainan Persibaya. Kehilangan Rahmat Irianto dan kehilangan dari Bruno ini menjadi satu alasan ataupun menurunnya permainan dari Persebaya ini tentunya. Tidak bisa ditutupi oleh pelapis yang mungkin belum sepadu ataupun sepadannya pemain-pemain lain yang bisa menggantikan posisi Irianto dan Bruno ini tentunya. Tetapi itu tidak memungkinkan Persibaya Surabaya akan mengalahkan Persija Jakarta. Bola ini bundar benar sekali Mutai. Menarik sekali Mutai pertandingan antara Persija Jakarta yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Mutai. Ya, untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi pertandingan akan dimenangkan oleh Persija Jakarta Pak Jaki. Skor 3-1. 3-1, mantap skor sekali. Identik dari Persibaya. Bung Utai akan menggunakan skor identik nih untuk menang Persija Jakarta. Ya, betul. Lagi gacor-gacornya juga Marco Simic. Itu dia prediksi Bung Utai. Bung Utai memprediksi dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persija Jakarta. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.